Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Emil Salim. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang aksi nyata pada modul 3.3 terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan juga fasilitator saya, yaitu Ibu Arsia SPDMN, dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Imran Saleh Lamaka SPDGR. Di sini saya mengutip keynote dari Bapak Nadiem Makarim, yaitu perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah. Baik, jadi berdasarkan keynote ini memotivasi saya untuk berbuat. Ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran khusus di aksi nyata ini, yaitu yang pertama, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Baik, di sini prakarsa perubahan yang saya buat sebelumnya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan murid terkait literasi digital dengan penuh tanggung jawab melalui program GAS atau Generasi Digital Cerdas. Adapun tahapan B, yaitu buat pertanyaan utama, yaitu di bagian pertanyaan, apa saja permasalahan yang dihadapi murid dalam menggunakan teknologi digital, kemudian bagaimana cara meningkatkan literasi digital murid, kemudian ketiga, bagaimana membangun komunitas belajar yang positif dan kreatif di sekolah, kemudian yang keempat, bagaimana memberikan kesempatan bagi murid untuk memimpin dan mengambil peran aktif. Baik, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya meningkatkan literasi digital murid di sekolah secara kreatif dan bertanggung jawab sekaligus membangun komunitas belajar murid. Kemudian yang kedua, saya mengambil langkah yaitu berdiskusi dengan Dewan Guru untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan murid untuk melaksanakan program ini. Kemudian yang ketiga, berdiskusi dengan murid terkait hal yang disukai murid untuk menumbuhkan semangat serta keterlibatan aktif murid pada program ini. Kemudian rencana untuk melibatkan murid yaitu melakukan sesi diskusi dengan pengurus OSIS dan perwakilan murid dari setiap kelas untuk menguatkan ide pada tahap awal. Set atau kekuatan yang digunakan diberdayakan yaitu ada kepala sekolah, kemudian dewan guru, pengurus OSIS, kemudian murid-murid. Di sini waktunya yang diperlukan adalah 2 hari, kemudian penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak. Kemudian refleksi. Saya di sini menggunakan model 4P. Yang pertama, peristiwa. Di era digital ini, literasi digital menjadi semakin penting bagi para murid. Murid perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Program ini diprakarsai oleh murid sebagai upaya untuk meningkatkan literasi digital di sekolah
dan membangun komunitas belajar yang positif dan kreatif. Pada tahap buat pertanyaan, aksi nyata yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait program literasi sekolah, program literasi digital yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan dan pengambil keputusan di sekolah. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu kepala sekolah memberikan dukungan penuh agar tujuan program tercapai. Selanjutnya, berdiskusi dengan Dewan Guru. Hal ini dilakukan agar dapat mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan murid untuk jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada program literasi digital. Kegiatan ini menghasilkan suatu daftar terkait hal yang dibutuhkan murid pada jenis kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu melaksanakan diskusi dengan murid untuk mengidentifikasi minat murid terkait kegiatan yang akan diprogramkan. Hasilnya, minat murid teridentifikasi untuk program yang direncanakan. Kemudian refleksi di perasaan, yaitu pada awalnya saya merasa ada keraguan dengan program yang akan direncanakan. Merasa khawatir program ini akan berdampak, apakah program ini berdampak pada murid atau tidak. Tapi setelah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, saya semakin merasa percaya diri untuk melanjutkan rencana program ini agar dapat berdampak positif pada murid. Begitu juga dengan adanya hasil identifikasi dengan Dewan Guru, serta data minat murid yang merupakan hasil diskusi dengan murid, membuat saya makin optimis dan berkomitmen akan melaksanakan program ini dan mencapai tujuan yang besar. Kemudian refleksi yang berikutnya, yaitu pembelajaran. Berdasarkan diskusi dengan Dewan Guru, kami berkolaborasi dan mengidentifikasi keterampilan yang menjadi kebutuhan murid untuk melaksanakan program literasi digital. Hal ini berdasarkan aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, yaitu guru-guru yang berkompeten di bidang literasi digital. Adapun hasil identifikasi yaitu murid mampu membuat poster, video, atau infografis tentang tips dan trik literasi digital. Murid juga mampu menyebarkan informasi melalui media sosial, website sekolah, atau mading dengan penuh tanggung jawab. Diskusi dengan murid terkait minat murid menghasilkan minat yang beragam, seperti ada yang suka membuat konten video, ada yang memilih poster, dan ada juga yang memilih infografis, bahkan ada juga yang memilih untuk membuat artikel. Murid sangat berminat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini nantinya. Hal ini sangat relevan dengan pembelajaran diferensiasi yang telah dipelajari pada modul sebelumnya. Kemudian yang berikut, penerapan ke depan. Rencana perbaikan di masa yang akan datang yaitu lebih mempertajam lagi pertanyaan utama agar dapat melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada alur Bagja. Perlu adanya kolaborasi yang lebih luas agar dapat mengidentifikasi lebih dalam lagi terkait program yang akan dilakukan, sehingga dengan harapan akan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berikut adalah dokumentasi dari tahapan B. Ini merupakan diskusi dan koordinasi bersama kepala sekolah. Kemudian ini diskusi bersama Dewan Guru. Kemudian yang terakhir di sini ada diskusi dengan pengurus OSIS dan perwakilan murid dari kelas terkait dengan program literasi digital di sekolah. Kemudian masuk pada tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ini pertanyaannya yaitu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan murid pada program ini. Yang kedua, jenis kegiatan apa yang diminati oleh murid pada program ini. Kemudian yang ketiga, sekolah mana saja yang telah melakukan program ini. Untuk pertanyaan tersebut, maka dilakukan tindakan yang diperlukan, yaitu melakukan riset tentang literasi digital dan program-program yang sudah ada. Kemudian yang kedua, mengadakan kuesioner pada murid untuk mendapatkan masukan. Kemudian yang ketiga, mempelajari best practice atau praktik baik dan dari sekolah lain yang telah sukses melaksanakan program literasi digital.
Kemudian rencana untuk melibatkan murid yaitu melakukan pengisian kuesioner oleh pengurus OSIS dan perwakilan murid dari setiap kelas untuk memilih jenis kegiatan apa saja yang diminati murid pada kegiatan literasi digital. Kemudian aset modal yang diberdayakan yaitu modal manusia, guru dan murid, kemudian modal fisik, ada internet dan laboratorium komputer. Kegiatan yang diperlukan yaitu 2 hari, kemudian yang bertanggung jawab pada tahap ini masih calon guru pengganti. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa pada tahap ambil pelajaran, aksi nyata yang dilakukan yaitu melakukan pengisian kuesioner oleh murid untuk memilih jenis kegiatan literasi yang diminati murid. Adapun pilihan yang diberikan kepada murid merupakan hasil identifikasi pada tahapan sebelumnya yang kemudian dilakukan riset terkait literasi dan jenis kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan begitu juga halnya dengan mencari referensi terkait sekolah-sekolah yang sudah melakukan kegiatan literasi digital di sekolahnya. Hasil dari kegiatan ini yaitu calon guru penggerak mendapatkan referensi yang dapat dijadikan acuan pengembangan pada program literasi digital serta mendapatkan hasil diskusi dari murid berupa daftar kegiatan yang diminati murid. Kemudian masuk pada perasaan. Pada tahap ini saya merasa tertantang untuk mencari referensi dan best practice atau praktik baik dari sekolah lain yang pernah menyelenggarakan program serupa. Dan di sini juga saya merasa takjub dengan antusias murid terkait pilihan mereka sendiri sesuai kebutuhan dan minatnya. Sehingga makin menambah semangat saya dan merasa optimis untuk sukses pada kegiatan ini. Refleksi yang berikut, pembelajaran. Pada tahap ini saya mendapatkan pembelajaran yaitu dalam hal merencanakan kegiatan yang berpihak pada murid diperlu memberikan 3 aspek yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan sebagai landasan terbentuknya student agency. Di tahap ini saya memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan hal yang disukai dari berbagai kegiatan pada literasi digital ini, sehingga murid sangat antusias dan berkomitmen untuk terlibat aktif serta berkolaborasi pada kegiatan ini nantinya. Kemudian refleksi yang berikut yaitu penerapan ke depan. Rencana di masa yang akan datang yaitu saya akan tetap berupaya untuk konsisten dalam hal memberikan 3 aspek student agency pada kegiatan yang akan dilaksanakan betul-betul menjadi milik murid yang otomatis akan membuat murid pada rasa tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam pembelajarannya. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari tahapan A. Di sini kami meriset dari hasil kuesioner murid, kemudian kami melakukan browsing di internet mencari hal-hal terkait dengan literasi digital di sekolah. Kemudian di sini juga kami mempelajari best practice, sama kami juga browsing dan melihat contoh-contoh praktik baik yang ada di beberapa platform. Kemudian dokumentasi yang bagian terakhir di sini yaitu murid waktu melakukan pengisian kuesioner kami lakukan secara online menggunakan Google Form. Baik, sekian aksi nyata yang telah kami buat dalam tahapan B dan A di dalam membuat prakarya perubahan terkait pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.